pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah diduga jadi korban salah tangkap oleh polisi. Korban dituduh sebagai pencuri pompa air bermesin diesel. Sangar men pak. Patutlah kalau dibilang benteng NKRI, kan sangar-sangar. Tapi sayang, kalau sama koruptor, kicap. Sama maling-maling kecil aja berani, itu pun belum pasti yang jadi pelakunya. Aduh. Kalau cuman kayak gitu aja nggak perlu jadi polisi pak, kami pun bisa gitu loh. Asal ngomong, asal bacot, asal nangkap ya kan, asal maksa ngaku, bisa-bisa aja, bahkan lebih sangar daripada lu pak. Polisi apa-apaan kayak gini. Buruk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sama koruptor kicap, sama yang punya tambang ilegal kicap. Terus kalau misalnya bandar narkoba kepegang, nanti di mail dilepasin. Aduh, apa-apaan ini. Dicontoh lah negara-negara lain. Kan nggak ada polisi yang kayak gitu. Salam keadilan. Bapak polisi salah tangkap orang yang seharusnya dia bukan mencuri, bapak tersangka kan jadi pencuri. Lalu bapak tangkap, bapak bawa ke kantor polisi. Terus bapak interogasi, ternyata bukan pencuri. Bapak seorang polisi, ya. Seharusnya bapak tahu siapa pelaku dan siapa tersangka. Bukan bapak malah bapak tangkap, bapak bawa ke kantor polisi, lalu bapak cederakan atau bapak pukul ya, gitu ya. Pak polisi diajarkan cara SOP. Seharusnya bapak lebih paham cara SOP. Siapa tersangka sebenarnya, bukan bapak menangkap dan salah tangkap. Pak, inilah kadang polisi nih. Tidak semua polisi ya, tapi kebanyakan oknum polisi ini terkadang disebut oknum ya, oknum aja lagi banyak. Main salah tangkap aja. Seharusnya bapak melihat di TKP bener nggak ini tersangkanya. Pak, kalau marah lah pak ya. Oknum-oknum yang seperti ini harusnya itu supaya menimbulkan efek jerah langsung di PTDH-kan. Sidang kode etik PTDH. Untuk memberikan rasa jerah, memberikan kehati-hatian dalam berbuat, memberikan kehati-hatian di dalam bertindak. Ya, dan ini terus disosialisasikan. Kasihan rakyat kecil, masyarakat kecil sudah mengalami tindakan kekerasan mental, psikologi, rasa malu yang luar biasa. Belum lagi efek terhadap keluarga. Mungkin boleh punya anak yang lagi bersekolah, dibully, keluarga, istri. Ya tidak habis-habis kita masyarakat Indonesia berpikir, kok masih ada hal-hal yang seperti ini terjadi dan terjadi. Sama seperti di kasus Vina Cirebon, 8 terpidana ketika diperiksa mengalami kekerasan yang begitu luar biasa yang diungkap pada saat persidangan peninjauan kembali. Lagi dan lagi ya terjadi di negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini, ya, dimana di video tadi itu salah satu oknum polisi melakukan kesalahan yang menurut saya itu bukan kesalahan yang baru pertama terjadi di Indonesia ya, karena menjadi korban salah tangkap itu bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia. Jadi rakyat, masyarakat yang notabene hidupnya kurang mampu menjadi tersangka. Seperti yang dilakukan
oknum polisi tadi, ya kasihan Pak. Attitude Bapak sebagai polisi di mana? Nah, Bapak mencurigai wajar, tapi dengan cara yang seperti tadi Pak, itu sudah kurang ajar. Orang tua itu Pak. Dan akhirnya setelah diperiksa, dia bukan pelaku pencuri mesin diesel Pak. Yang malu siapa Pak? Bukan Bapak sendiri. Semua instansi Polri di seluruh Indonesia Pak. Ya. Beberapa tahun lalu ada Peggy di Cirebon menjadi korban salah tangkap, ya, kasus Vina. Entah sekarang kasusnya seperti apa. Udah diam. Beberapa tahun lalu ada beberapa anak pengamen menjadi korban salah tangkap, sampai pernah diundang di mata Najwa. Itu saya ingat betul itu Pak. Jadi buat Bapak Kapolri, entah itu sekarang masih Bapak Listio Sigit atau bukan, tolong Pak, ya, kalau anak buahnya tidak bisa ditindas, potong kepalanya itu, Kapolresnya atau Kapolseknya atau kanitnya sekalian Pak. Masa kejadian seperti ini harus terjadi lagi di Indonesia Pak? Kasihan Pak, rakyat-rakyat kecil seperti kita Pak, yang tidak melakukan kesalahan tapi dianggap menjadi tersangka Pak dengan perbuatan yang tidak kami lakukan, ya. Jadi saya minta tolong buat Bapak Kapolri, buat Bapak Presiden, benahi Pak untuk instansi-instansi Polri, ya. Karena ini bukan menyangkut instansi Polri yang ada di pulau tertentu, tapi menyangkut instansi Polri di seluruh Indonesia Pak. Karena beberapa oknum yang melakukan, semua instansi Polri kena. Jadi buat Bapak Presiden tolong Pak, Bapak Listio Sigit, Bapak Kapolri, tolong Pak ditindaklanjuti kasus itu Pak, ya. Kasihan masyarakat kecil jadi korbannya Pak, ya. Semoga jangan ada terjadi lagi kasus korban salah tangkap seperti ini Pak. Kasihan Pak, negara kita nanti ditertawakan oleh negara luar Pak, karena menjadi korban salah tangkap itu bukan sekali dua kali, sudah sering kita jadi bahan tertawaan di negara orang Pak, ya. Jadi buat Bapak polisi tadi, tolong, mencurigai orang wajar, itu berhak, itu Anda punya hak. Tapi melakukan penangkapan, penggerbekan dengan cara yang seperti itu, minimal punya bukti yang kuat, ya kan Pak? Dan caranya juga jangan seperti itulah Pak. Manusia loh itu. Coba sekarang Bapak kalau dibikin seperti itu, Bapak gimana perasaannya? Hah? Jadi sebelum melakukan seperti itu Pak, pikirkan imbasnya, ya. Salam waras.